Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan pemeliharaan Al-Quran. Kelompok kami beranggotakan saya Muhammad Fathah Yumna dan Ira Fauzia. Pengertian pemeliharaan Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran terdiri atas dua kata, yaitu pemeliharaan dan Al-Quran. Pemeliharaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pembuatan, penjagaan, dan perawatan. Dalam sebagian besar literatur yang membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran, istilah yang dipakai untuk menunjukkan arti, penulisan, pembukuan, atau pemeliharaan Al-Quran adalah Jam'ul Quran, yang artinya pengumpulan Al-Quran. Dasar pemeliharaan Al-Quran. Sejak awal diturunkannya 14 abad yang lalu sampai masa modern saat ini, Al-Quran senantiasa terjaga kemurniannya dalam kesuciannya. Karena Al-Quran satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah keautentikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hijr sebagai berikut terjemahannya. Sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan atau Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keaslian Al-Quran, jaminan yang diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatauannya, serta berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, terutama oleh manusia. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi dan sahabat. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pemeliharaan Al-Quran dalam dada. Pemeliharaan Al-Quran dalam dada sering juga disebut pengumpulan Al-Quran dalam arti hifzuhu atau penghafalan dalam hati. Pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan. Walaupun Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, namun guna menjamin terpeliharanya wahyu ilahi, beliau tidak hanya mengandalkan hafalan, tetapi juga tulisan. Pemeliharaan Al-Quran pada masa sahabat. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar memilih seorang, yaitu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit melaksanakan tugas yang berat dan mulia tersebut dengan sangat hati-hati di bawah petunjuk Abu Bakar dan Umar. Sumber utama penulisan tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran yang dihafal oleh para sahabat dan yang ditulis atau dicatat di hadapan Nabi. Di samping itu, untuk lebih mengetahui kalau catatan yang berisi ayat Al-Quran benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa pemerintahan Utsman, ketika terjadi perang Armenia dan Azerbaijan, di antara orang yang ikut menyerbu kedua kota tersebut adalah Uzaifah bin Al-Yaman, menemukan banyak perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Quran. Bahkan sebagian qiraat itu bercampur dengan kesalahan. Akhirnya dicapai suatu kesepakatan agar mushaf Abu Bakar disalin kembali menjadi beberapa mushaf untuk dijadikan rujukan apabila terjadi perselisihan tentang cara membaca Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran pada masa sekarang. Meskipun Al-Quran telah dibukukan pada masa Utsman bin Affan dan semua umat Islam meyakini bahwa di dalamnya tidak ada perubahan dari apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Namun orang Orientalis masih saja ada yang meragukan keautentikan Al-Quran. Dengan mengetahui secara mendalam tentang pengumpulan Al-Quran serta memeliharanya dengan menghafal dan memahami maknanya, maka kita akan menjadikan pedoman yang diyakini kebenarannya, karena sebuah kitab suci harus dipertanggungjawabkan keautentikannya.
manfaat terpeliharanya Al-Quran. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang sama sekali redaksinya tidak pernah mengalami perubahan. Kedua, terpeliharanya keautentikan Al-Quran menjadikannya sebagai sumber pertama ajaran Islam. Yang terakhir, Al-Quran menjadi Al-Furqan yang berarti pembeda. Terima kasih.